Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perpajakan internasional. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan pajak internasional. Menurut Gillian Brock 2014, pajak internasional adalah suatu studi atau penentuan pajak atas seseorang atau bisnis yang tunduk pada undang-undang perpajakan dari berbagai negara atau aspek internasional dari undang-undang perpajakan suatu negara. Pajak internasional merupakan kesepakatan perpajakan antar negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Selanjutnya, terdapat dua faktor yang mempengaruhi ketentuan pajak internasional suatu negara, yaitu yang pertama, personal connecting factor, yaitu faktor penghubung yang mengaitkan hak pajak suatu negara berdasarkan status subjek pajak negara tersebut. Untuk subjek pajak orang pribadi, ketentuannya berdasarkan kriteria tempat tinggal atau keberadaan. Yang kedua, objective connecting factor, yaitu mengaitkan hak pajak suatu negara berdasarkan keberadaan aktivitas ekonomi atau objek pajak terhubung dengan daerah teritorial suatu negara. Selanjutnya, bagaimanakah hukum pajak internasional? Ini dia penjelasannya. Berikut ini peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum pajak internasional di Indonesia. Peraturan Perpajakan Nasional Pasal 2 UU PPH tentang subjek pajak luar negeri dan bentuk usaha tetap. Yang kedua, Peraturan Perpajakan Nasional Pasal 3 UU PPH tentang tidak termasuk subjek pajak. Yang ketiga, Peraturan Perpajakan Nasional Pasal 18 UU PPH tentang hubungan istimewa. Yang keempat, Peraturan Perpajakan Nasional Pasal 24 UU PPH tentang kredit pajak luar negeri. Dan yang terakhir, Peraturan Perpajakan Nasional yang mengatur perjanjian penghindaran pajak berganda Pasal 32A UU PPH. Hukum pajak internasional adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tata tertib hukum dan yang mengatur tentang hak pengenaan pajak di masing-masing negara. Yang dimaksud dengan perjanjian pajak penghindaran berganda atau P3B adalah perjanjian pajak antar dua negara atau antar beberapa negara dalam upaya menghindari pajak berganda, di mana negara tersebut telah melakukan perjanjian. Dasar hukum persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B ini adalah Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPH. Lalu, apa sajakah jenis pajak berganda? Yang pertama yaitu pajak berganda nasional adalah pajak yang dikenakan lebih dari satu kali terhadap objek yang sama oleh suatu negara. Yang kedua, pajak berganda internasional adalah pajak yang dikenakan lebih dari satu kali terhadap objek yang sama oleh lebih dari satu negara. Hal ini timbul dikarenakan yang pertama, ada lebih dari satu negara yang memungut pajak. Yang kedua, dikenakan terhadap objek yang sama. Apa sajakah yang termasuk ke dalam objek tax 3D? Yang pertama yaitu penghasilan dari harga tetap atau barang tidak bergerak. Yang kedua, penghasilan dari usaha. Yang ketiga, penghasilan dari usaha perkapalan atau angkutan udara. Yang selanjutnya ada dividen, bunga, royalti, keuntungan dari penjualan harta, penghasilan dari pekerjaan bebas, penghasilan dari pekerjaan, dan gaji untuk direktur. Selanjutnya, penghasilan seniman, artis, dan atlet, uang pensiun dan jaminan sosial tenaga kerja, penghasilan pegawai negeri, penghasilan pelajar atau mahasiswa, dan penghasilan lain-lain. Sebab terjadinya pajak berganda yaitu yang pertama, subjek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara yang dapat terjadi karena adanya domisili rangkap, kewarganegaraan rangkap, dan benturan asas domisili dan asas kewarganegaraan. Yang kedua, objek pajak yang sama dikenakan pajak yang sama di beberapa negara. Yang ketiga, subjek pajak yang sama dikenakan pajak di negara tempat tinggal berdasarkan asas worldwide income, sedangkan di negara domisili dikenakan pajak berdasarkan asas sumber Anda.
Cara menghindari terjadinya pajak berganda dapat dilakukan dengan dua cara. Cara yang pertama yaitu cara unilateral, di mana cara ini dilakukan dengan memasukkan ketentuan-ketentuan untuk menghindarkan pajak berganda dalam undang-undang suatu negara dengan prosedur yang jelas. Cara yang kedua yaitu cara bilateral atau multilateral, di mana cara ini dilakukan melalui suatu perundingan antar negara yang berkepentingan untuk menghindarkan terjadinya pajak berganda. Kedudukan hukum perjanjian perpajakan. Kedudukan hukum tax treaty dengan Undang-Undang Perpajakan Nasional, maka berlaku adigium yang menyatakan bahwa ketentuan yang bersifat khusus atau lex specialis mengalahkan ketentuan yang bersifat umum atau lex generalis. Dengan demikian, apabila terdapat ketentuan dalam perjanjian perpajakan dan dalam Undang-Undang Perpajakan Nasional yang sama-sama mengatur mengenai suatu masalah yang sama, maka ketentuan yang bersifat khusus yang akan berlaku. Metode penghindaran pajak berganda terdiri dari dua, yaitu metode pengurangan pajak dan metode pembebasan pajak. Metode pengurangan pajak, metode ini memandang bahwa penghasilan dari luar negeri merupakan objek pajak dan harus digabungkan dengan penghasilan dari dalam negeri. Namun, pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri tersebut dapat dikurangkan dari jumlah pajak terutang yang harus dibayar di dalam negeri. Adapun metode pengurangan pajak ini terdiri dari yang pertama full tax credit method. Seluruh pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikreditkan dari jumlah pajak yang terutang atas seluruh penghasilan. Yang kedua, ordinary tax credit method. Jumlah pajak yang dibayar di luar negeri dapat dikurangkan tidak boleh melebihi jumlah pengurangan pajak yang dihitung berdasarkan undang-undang domestik. Dan yang terakhir yaitu tax sparing credit method. Penghasilan dari negara sumber yang mendapat fasilitas pembebasan pajak atau tax holiday dianggap tetap terutang pajak di negara sumber untuk menghindari penghasilan tersebut dikenai pajak di dalam negeri atau negara domisili. Perhatikan contoh kasusnya agar lebih paham ya. Contoh kasus metode pengurangan pajak atau tax credit method dengan full tax credit method. Diasumsikan wajib pajak Marianto adalah penduduk negara Indonesia dalam tahun 2019 memperoleh penghasilan sebagai berikut. Penghasilan di negara Indonesia sebesar 200 juta dengan tarif pajak 25% dan penghasilan di negara Malaysia sebesar 50 juta dengan tarif pajak 30%. Maka total penghasilan Marianto adalah 250 juta. Total PPh terhutang senilai 250 juta dikali dengan tarif pajak 25%, maka menghasilkan 62.500.000. Pajak yang dibayar di negara Malaysia 50 juta dikali dengan tarif pajak 30% menghasilkan 15 juta. Nah, pajak yang masih harus dibayar adalah senilai 47.500.000 yang diperoleh dari perhitungan 62.500.000 dikurang 15 juta. Selanjutnya, contoh kasus menggunakan ordinary tax credit method. Diasumsikan wajib pajak Marianto adalah penduduk negara Indonesia dalam tahun 2019 memperoleh penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan di negara Indonesia sebesar 200 juta dengan tarif pajak 25% dan penghasilan di negara Malaysia sebesar 50 juta dengan tarif pajak 30%. Total penghasilan Marianto adalah 250 juta. Perhitungan total PPh terhutang 250 juta dikali dengan 25% mendapatkan hasil 62.500.000. Pajak yang dibayar di negara Malaysia sebesar 50 juta dikali dengan 30% mendapatkan hasil 15 juta. Maka perhitungan kredit pajak luar negerinya yaitu penghasilan dari Malaysia dibagi dengan total penghasilan dikali dengan total PPh terhutang, yaitu 50 juta dibagi dengan 250 juta dikali dengan 62.500.000 menghasilkan 12.500.000. Pajak yang masih harus dibayar yaitu total PPh terhutang dikurang dengan kredit pajak luar negeri, yaitu mendapatkan hasil sebesar 50 juta rupiah. Contoh kasus yang selanjutnya menggunakan tax sparing credit method.
Diasumsikan wajib pajak Marianto adalah penduduk negara Indonesia dalam tahun 2019 memperoleh penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan di negara Indonesia senilai 200 juta dengan tarif pajak 25% dan penghasilan di negara Malaysia senilai 50 juta dengan tarif pajak 30%. Maka total penghasilan Marianto adalah senilai 250 juta. Perhitungan total PPh terhutangnya 250 juta dikali dengan 25% mendapatkan hasil 62.500.000. Maka pajak yang dibayar di negara Malaysia adalah nihil dan kredit pajak luar negeri adalah 50 juta dikali dengan tarif pajak 30% menghasilkan hasil 15 juta dan pajak yang masih harus dibayar adalah senilai 47.500.000. Contoh kasus yang selanjutnya yaitu menggunakan metode pembebasan pajak. Yang pertama, full exemption method. Menurut metode ini, penghasilan dari luar negeri bukan merupakan penghasilan yang dikenai pajak di dalam negeri. Maka contohnya yaitu total PPh terhutang hanya diakui melalui penghasilan di dalam negeri saja, yaitu senilai 200 juta dikali dengan tarif pajak 25% mendapatkan hasil 50 juta. Yang kedua, tax exemption at the top. Diasumsikan wajib pajak Marianto adalah penduduk negara Indonesia dalam tahun 2019 memperoleh penghasilan sebagai berikut. Penghasilan di negara Indonesia 75 juta dan di negara Malaysia adalah 75 juta. Maka total penghasilan Marianto adalah senilai 150 juta. Tarif PPh di Indonesia apabila penghasilannya sampai dengan 100 juta, tarifnya adalah 25% dan di atas 100 juta adalah 25%. Sedangkan untuk tarif PPh di negara Malaysia yaitu sebesar 30%. Selanjutnya untuk total PPh terhutangnya 20% dikali dengan 100 juta menghasilkan nilai sebesar 20 juta. Selanjutnya 25% dikali dengan 50 juta menghasilkan 12.500.000. Maka total PPh terhutangnya adalah 32.500.000. Perhitungan pembebasan pajak 25% dikali dengan 50 juta menghasilkan 12.500.000 dan 20% dikali dengan 25 juta menghasilkan 5 juta. Total pembebasan pajaknya yaitu 17.500.000, maka hasil pajak yang masih harus dibayar 32.500.000 dikurang dengan 17.500.000 menghasilkan 15 juta. Yang terakhir menggunakan metode tax exemption at the bottom. Total PPh terhutang 20% dikali dengan 100 juta menghasilkan 20 juta. 25% dikali 50 juta menghasilkan 12.500.000. Maka total PPh terhutangnya yaitu 32.500.000. Sedangkan pembebasan pajaknya 20% dikali dengan 75% yaitu 15 juta. Pajak yang masih harus dibayar 32.500.000 dikurang dengan 15 juta menghasilkan 17.500.000. Oke, sekian penjelasan materi mengenai perpajakan internasional. Semoga video ini bisa bermanfaat dan thank you for watching guys.